Selamat pagi, Abuna. Pagi Abuna. Halo, Mak Buna. Pagi Halo, selamat pagi Kak Abuna. Jusman, Bu Nancy, Bu Ibu Leli. sekalian, Bu Buyo. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Pagi Abuna. Halo Abuna. Halo, Abuna. Shalom, selamat pagi. Abuna ucapkan untuk yang pertama adalah sebentar ini ada bulan ini ya. Oke, Abuni Kartika selamat pagi. Ibu Acan, Bu Duma, Bu Femi, Pak Jusman dan Bu Nancy. Juga selamat pagi untuk Ibu Lani yang baru saja bergabung, Bu Lingga, Bu Mariana Siti, Pagi. Amarnawati, Shalom selamat pagi, dan juga Ibu Rika, Ibu Sinai, Ibu Ayen, Ibu Biho, Ibu Leli, Ibu Herina Wijaya, Ibu Lani, sudah tadi Ibu Susilawati, dan juga Bapak Tommy Ginting. Wah, menjual. Menjual Pak Tommy. Senang sekali. Gimana kabar Bapak sama Ibu? Sehat, Abuna. Puji Tuhan sehat, pekerjaan semuanya dilancarkan. Amin. Dilancarkan, Abuna. Oke, puji Tuhan. Salam hormat untuk Ibu ya. Dan juga Ya, Buna. keluarga, termasuk juga kalau mau ketemu dengan Bapak dan Ibu Surbakti ya, salam dari kami semua, khususnya dari Abuna. Kalau misalnya ada pokok doa atau apapun, jangan sungkan untuk di chat di WA, nanti kita doakan ya. Ya, Senang Abuna. sekali bisa lihat Pak Tommy pagi ini hadir di BW. Ya, biar tahun Ya, ini Buna. akan jadi tahun miliknya Bapak sama Ibu ya. Kita doakan ya. Amin, Abuna. Oke, amin. Terima kasih Pak Tommy sudah hadir. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita mau sama-sama terhubung dengan Tuhan, lebih dekat lagi dan lebih lekat lagi dari apa yang biasa kita alami Bapak Ibu. Tujuan kita di BW ini adalah agar semua yang ada di dalam kehidupan kita semakin lekat di dalam rencananya Tuhan, dan agar rencana Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Untuk itu mari sama-sama kita satu di dalam doa. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah, Allah yang Maha Kudus, Tuhan Yesus Kristus yang kami puji dan kami puja, kami muliakan. Engkau Allah yang menyertai kami sepanjang masa hidup kami, bahkan sampai tiba kesudahan kami nanti. Urapi kami semua, kami berserah penuh kepada Tuhan. Kami mau memuliakan Engkau, kami mau mendengar nasihat-Mu. Kami rindu untuk bisa mengetahui rahasia-rahasia besar di balik setiap pengetahuan kebenaran firman-Mu. Kami mau pegang janji-Mu bahwa tahun 2025 ini adalah tahun yang menghadirkan pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan yang spektakuler. Kami yakin dan percaya janji Tuhan itu pasti digenapi di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh bersepakat, dan kami mau memuji Engkau. Amin. Amin. Puji Tuhan. Yuk kita sama-sama bertepuk tangan. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita akan sama-sama membesarkan nama Tuhan. Saya akan share. Kita mau nyanyi di tempat kita masing-masing ya Bapak Ibu.
dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Oh, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Apapun keadaanku, kami mau katakan, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti Yesus. Tiada seperti engkau, tiada seperti Yesus. Amin, amin, puji Tuhan. Amin Bapak Ibu, amin. Ya yuk kita beri tepuk tangan untuk memuliakan Allah kita yang heran. Oke, baik Bapak Ibu yang terkasih, kita mau buka Alkitab, buka catatan boleh ya. Mungkin nanti Anda bisa memulai catat, lalu bisa dipakai sebagai bahan untuk saat Anda sebelum lunch time atau after lunch ya, atau misalnya biasanya sebelum pulang dari kantor. Nah, Anda bisa pakai catatan Bapak Ibu untuk sambil sambil dilihat lagi ya. Atau mungkin pada saat sampai di rumah ngobrol sama istri, ngobrol sama anak, sama keluarga juga bisa dipakai lagi. Baik, kita mau buka Alkitab kita ya. Melanjutkan yang kemarin ya Bapak Ibu.
Tepat hari ini kita akan sudah masuk di perikop yang baru. Mengakhiri pekan ini ya Bapak Ibu yang terkasih, tapi kita percaya bahwa kuasa dan penyertaan Tuhan tidak pernah berakhir dalam kehidupan kita yang mengasihi Dia. Di 2 Raja-Raja pasal yang ke-25 2 Raja-Raja pasal yang ke-25 dengan perikop Gedalia menjadi gubernur dan dibunuh. Lalu nanti kita akan lanjutkan lagi dengan perikop yang baru, yaitu Yoyakin dikasihani. Ya, kita akan baca 2 perikop ini. Baik, kita mulai baca ya. Gedalia menjadi gubernur dan dibunuh. Tentang rakyat yang masih tinggal di tanah Yehuda yang ditinggalkan oleh Nebukadnezar Raja Babel, diangkatnya lah atas mereka Gedalia bin Ahikam bin Safan. Ketika semua panglima tentara dengan orang-orang yang mendengar bahwa Raja Babel telah mengangkat Gedalia, maka pergilah mereka kepada Gedalia ke Mizpa, yaitu Ismail bin Netanya, Yohanan bin Kareah, Seraya bin Tanhumet, orang Netofia itu, dan Yaazanya, anak seorang Ma'akha, bersama dengan anak buahnya. Lalu bersumpahlah Gedalia kepada mereka dan anak buah mereka, katanya kepada mereka, janganlah kamu takut terhadap pegawai-pegawai orang Kasdim itu, tinggallah di negeri ini dan takluklah kepada Raja Babel, maka keadaanmu akan menjadi baik. Tetapi dalam bulan yang ke-7 datanglah Ismail bin Netanya bin Elisama, seorang yang asalnya dari keturunan raja, dan 10 orang bersama-sama dengan dia. Mereka membunuh Gedalia dan orang-orang Yehuda dan orang-orang Kasdim yang ada bersama-sama dengan dia di Mizpa. Maka bangkitlah seluruh rakyat dari yang kecil sampai yang besar serta panglima-panglima tentara. Lalu larilah mereka ke Mesir sebab mereka takut terhadap orang Kasdim itu. Oke. Kita sekarang baca di Yoyakin dikasihani ya Bapak Ibu. Kemudian dalam tahun ke-37 sesudah Yoyakin Raja Yehuda dibuang dalam bulan yang ke-12 pada tanggal 27 bulan itu, maka Ewil Merodach Raja Babel dalam tahun ia menjadi raja menunjukkan belas kasihannya kepada Yoyakin Raja Yehuda dengan melepaskannya dari penjara. Ewil Merodach berbicara baik-baik dengan dia dan memberi kedudukan kepadanya lebih tinggi daripada kedudukan raja-raja yang bersama-sama dengan dia di Babel. Ia boleh mengganti pakaian penjaranya dan boleh selalu makan roti di hadapan raja selama hidupnya. Dan tentang belanjanya raja selalu memberikannya kepadanya, sekedar yang perlu tiap-tiap hari selama hidupnya. Ya, ini menarik ini Bapak Ibu ya. Ya Bapak Ibu, sangat menarik Bapak Ibu. Kenapa menarik? Ini keadaan yang seringkali ada dalam kehidupan kita. Maksudnya Abuna apa? Hal yang pertama adalah belum apa-apa udah kompromi gitu. Belum apa-apa udah merasa rendah gitu, merasa ya udah nih cari amannya kayak gini gitu. Ya. Sehingga menjadikan kita sebagai pribadi yang kayaknya kurang punya prinsip dan kurang punya kebanggaan gitu, atau kurang punya kekuatan dan kurang punya posisi. Yang orang bilang kayaknya kalah posisi gitu. Ya udahlah, kalau kalah posisi ya sudah. Ya di ayat yang ke-24 ya, yang tadi kita baca ya, Gedalia yang saat jadi gubernur, artinya dia diangkat jabatannya, dijadikan sebagai pemimpin di masa pembuangan ya. Jadi kita bisa mengerti bahwa pembuangan ini bukan cuma semua yang di penjara gitu. Setiap raja-raja yang ditaklukkan, bahkan orang-orang yang ada di bawah
di dalam masa pembuangan ke Babel ini bukan hanya sekedar dibuang saja ternyata ya. Ada banyak macam. Ya, berarti mereka memilih dan memilah gitu. Memilih dan memilah apa? Mana orang-orang yang punya potensi, mana orang-orang yang punya keahlian, yang punya skill. Nah, itu yang dipertahankan, yang bisa dimanfaatkan dalam tanda kutip, itu yang akan mendapatkan kesempatan kedudukan lah seperti itu. Ya, tapi kalau misalnya dia biasa-biasa saja, ya berarti dia tidak akan mendapat kesempatan. Ya, memang sangat manusiawi kalau ini terjadi di dalam pekerjaan kita. Nah, jadi kalau Bapak Ibu Anda yang masih bekerja aktif, baik dalam usaha maupun perusahaan swasta ataupun yang bekerja sebagai pegawai negeri, inilah mekanisme yang penuh dengan dinamika dalam mempertahankan karir dan juga meraih sebuah kepercayaan atas pimpinan kita, supaya kita tetap dijadikan sebagai bagian dari timnya barangkali, atau misalnya kita tetap diperhitungkan dan masuk dalam daftar orang-orang yang akan dilanjutkan pekerjaannya gitu, tidak dimutasikan dan lain sebagainya. Ya, ada banyak pertimbangan-pertimbangan terkadang yang harus menjadi hal yang dipikirkan kita karena muncul cara berpikir manusia yang mulai kompleks. Ya, wah ini kalau misalnya saya nggak ngikutin ini bahaya ini gitu. Nah, apakah itu sepenuhnya salah, Abuna? Enggak sepenuhnya salah. Dengan catatan kita masih melibatkan Tuhan. Kan dalam 2 minggu ini tuh selalu kita diingatkan terus ya. Dan ini hal yang bukan klise, tapi ini memang hal yang harus diajarkan dan diingatkan berulang-ulang ya. Supaya apa? Supaya kita tidak lupa. Ya, Bapak Ibu. Dan di sini kita bisa melihat penduduk yang ditinggalkan, orang-orang yang dibuang ataupun sisa-sisa baik yang memberontak maupun yang akhirnya tidak memberontak dan lain sebagainya, itu kita bisa melihat itu sebagai usaha manusia yang menunjukkan bahwa ya udahlah, yang penting kita ngikutin aja dulu gitu. Tapi siapa sih yang sangka orang yang ngomong kayak begitu dia bilang udah kamu aman, takluk saja sama Raja Babel. Gitu kan, amanlah kamu. Tapi siapa yang sangka malah dibunuh habis dia ngomong kayak gitu. Ya, jadi terkadang kita juga berkompromi karena kompleks banget masalah kita, rumit dan ruwet banget masalah bagaimana ini caranya untuk supaya bisa melahirkan keturunan dan keberhasilan dan lain sebagainya. Udah tuh mulai kita berpikir yang neko-neko gitu ya, berpikir yang aneh-aneh, termasuk udah takluk aja sama yang menguasai kita. Sebenarnya konsep ini bukan konsep yang keliru kalau kita yang menguasai kita itu adalah Roh Allah. Tapi kalau yang menguasai kita ini perbuatan salah, ambisi, nafsu, kesombongan, masa kita mau taklukkan diri kita ke hal-hal seperti itu? Oh iya, enggak dong Abuna. Iya, kita bisa ngomong enggak karena kita sedang sadar nih. Kita dalam komunitas yang sehat, kita dalam pembicaraan yang enak dan sehat. Tapi bagaimana jika kita dihadapkan dalam posisi sendirian? Ada orang-orang yang begitu ngumpul, wah dia kuat banget. Dia bisa ingat semua pengajaran firman Tuhan. Dia bisa menerapkan dan dia bisa menceritakan kebaikan demi kebaikan Tuhan. Tapi tidak sedikit orang-orang yang begitu nggak ada komunitas, begitu nggak ngumpul. Misalnya saya beri contoh ya, ilustrasinya begini. Pada saat ikut BW atau habis ikut BW, wah itu kayaknya dikuatkan banget gitu. Terus begitu hasilnya di luar nggak connect sama BW misalnya, itu kayak nggak connect sama Tuhan. Nah ini yang sebenarnya jangan terjadi ya Bapak Ibu. Karena BW ini hanya sebagai alat, BW ini hanya sebagai wadah.
Abuna di sini hanya sebagai corong. Apa yang Anda dengar dan apa yang Abuna sampaikan itu juga pada ujungnya kita tuh punya posisi yang sama. Baik saya pun juga mempertanggungjawabkan dan melakukan apa yang Tuhan dan Roh Kudus kehendaki. Demikian juga Anda. Karena kalau misalnya Bapak Ibu di sini hanya sekedar, oh saya dikuatkan nih dengan ikut BW. Oke, tapi habis itu tetap kuat nggak? Harus berjuang dong Abuna. Loh iya, esensi di BW ini kan bukan cuma sekedar kita dikuatkan. Tetapi hasil dari Bapak Ibu ikut BW ini itu diaplikasikan dan diterapkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Supaya sekalipun kejadiannya beda, nggak sama seperti raja-raja ini, tapi serupa, mulai kejatuhannya, kesombongannya, termasuk juga pemikiran yang seperti ini. Udahlah, ikutin aja. Kalau misalnya disuruh ini disuruh itu, ikutin aja udah biar aman, cari aman. Ya kalau nanti saya bilang enggak saya mau cari Tuhan bukan cari aman, pasti saya akan dibilang apa sih ini nggak ada hubungannya sama cari Tuhan gitu. Pasti akan dibilang begitu Abuna. Oh iya, pasti akan dibilang begitu. Semua orang akan seperti itu. Tapi ya nggak usah khawatir. Karena kalau cari aman kita belum tentu bisa ketemu Tuhan. Tapi kalau cari Tuhan udah pasti dapat aman. Jadi maksudnya apa Abuna? Simpelnya begini, bukan berarti kita tidak boleh berinteraksi dengan orang-orang yang punya pemikiran yang berbeda dengan kita. Ya kita tetap berprinsip dengan prinsip kebenaran. Kita berelasi dengan cara yang apik dan juga humanis, ya, tidak menjadikan kita sebagai orang yang eksklusif. Akan tetapi kalau memang itu sesuatu yang tidak bisa kita tolerir dalam hal penaklukan diri, lebih baik nggak usah. Lebih baik jangan. Kita harus mampu untuk mengatakan tidak. Dan termasuk juga ketika ada sesuatu di dalam diri kita yang terus mau mencoba menaklukkan diri kita sendiri. Apa itu? Mulai dari ego, terus kemudian rasa underdog, terus kemudian iman yang keliru. Kan kemarin Abun udah bilang, jangan memikirkan dan mendahului Tuhan hanya karena apa yang kita lakukan dan kita kerjakan ini belum kelihatan hasilnya. Memang ketika uang sudah keluar banyak, ketika kita udah korban harus meninggalkan orang-orang yang terdekat yang kita cintai, belum lagi kita juga harus meninggalkan kenyamanan kita dalam bekerja. Biasanya orang itu pasti akan memikirkan hasil akhirnya. Kemarin kan Abuna bilang nanti kita tuh lagi ngeprank diri kita sendiri. Apa pranknya? Kita dibuat seakan-akan kita bisa mampu untuk melihat, oh tapi ternyata yang kita lihat ternyata belum kunjung tiba. Terus kita juga sendiri yang kecewa. Kalau kuaci bisa dimakan, tapi kalau kecewa itu nggak bisa ditelan Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, Abuna mengingatkan karena besok nih kita kan nggak ketemu ya secara langsung, tapi Abuna terbuka untuk kalau misalnya minta dukung dalam doa. Hanya perlu dipahami bahwa sebagai hamba Tuhan pun Abuna pengen Bapak dan Ibu itu menunjukkan sebuah reaksi di pihaknya Tuhan gitu loh. Artinya begini, kalau memang belum sembuh jangan kecewa. Aduh Tuhan kapan nih belum sembuh? Udah didoain sama Abuna loh. Nanti jadinya akhirnya atau doain sama pendeta lain misalnya. Jadinya akhirnya apa? Akhirnya mana nih kuasanya? Aduh kapan nih hamil? Katanya hamil. Akhirnya kita jadi orang yang tidak baik gitu di mata Tuhan. Apalagi kalau misalnya wah gagal nih kayaknya nih. Wah kayaknya nggak beres nih. Kan kemarin Abuna bilang, saya dulu kayak gitu. Bapak Ibu jangan seperti itu. Keseringan saya itu untuk memikirkan hal-hal yang sebenarnya belum ketahuan tapi kalau misalnya saya ngerjainnya salah, masa jadi benar? Saya ngomong begini, itu karena saya punya pengalaman, sampai saya punya pengalaman secara spiritual bahwa saya pernah dengar
Apakah kamu tidak percaya saya sebagai Tuhan yang sanggup melakukan mujizat dalam hidupmu? Kita kan sudah ke Holy Land. Kita naik perahu di atas air. Kita tahu betul bagaimana peristiwa Yesus berjalan di atas air. Hal yang gak mungkin. Bahkan Petrus pun masih sempat berjalan di atas air. Kita tahu betul bagaimana orang sudah sakit 38 tahun lamanya nunggu di kolam Bethesda. Gak ada yang mau bantu dia. Tapi Tuhan sanggup menyembuhkan dia ketika dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kita di BW ini setiap hari harapannya kan apa? Mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Jangan lagi nanti habis kita ketemu sama Tuhan nih di BW, lalu kita langsung kayak mengizinkan dan membiarkan diri kita tuh takluk lagi sama rasa kekalahan yang belum tentu kalah. Rasa kesialan yang belum tentu sial. Rasa kegagalan yang belum tentu gagal gitu loh. Kalau kita percaya orang mati dibangkitkan, kenapa kita tidak percaya pekerjaan kita yang gagal bisa jadi berhasil? Kenapa kita tidak percaya bahwa karir yang mandek itu bisa menjadi lancar? Kenapa kita tidak percaya bahwa utang yang menumpuk itu akan bisa lunas? Makanya Bapak Ibu, yang bikin kita itu lambat dan benar-benar gagal karena kita mikirnya sudah lebih dulu. Hasil akhirnya kayak gimana? Sudah memprediksi gitu loh. Kita menjadi orang-orang prediktif. Nanti lama-lama jadi predator, bukan prediktif lagi. Kita makan semua maksudnya Tuhan dan kita langsung babat habis kepercayaan kita sama Tuhan. Dan kita menjadi orang yang kepahitan sama Tuhan. Mulai dari kepahitan sama hamba Tuhan sama Tuhannya juga. Karena apa? Karena yang dipegang, yang dilihat dan yang ditunggu itu harus sesuai dengan prediksi kita. Ini kan Gedalia begitu. Prediksi saya adalah kamu takluk sama Raja Babel. Ini saya sudah pikirkan nih. Udah tenang aja, aman deh pokoknya. Apa yang terjadi? Orangnya mati. Ini menunjukkan apa? Prediksi kita itu bisa memisahkan kita dengan keajaiban. Berbanding terbalik dengan Yoyakin. Saya melihat Yoyakin ini diperlakukan tidak beda sebelumnya berarti sama dengan raja-raja yang lain. Artinya apa? Kita sebagai orang Kristen, baik saya sebagai hamba Tuhan maupun Bapak Ibu sebagai yang selalu mendengar pesan Tuhan setiap pagi, Bapak Ibu perlu tahu bahwa posisi kita dan cara kehidupan ini memperlakukan itu sama kok. Bagaimana Anda pernah gak punya duit, saya juga ngalamin. Bagaimana saya mendapat pertolongan Tuhan, Anda pun juga ngalamin. Anda bisa ngalamin. Bapak Ibu bisa dapat mujizat, saya pun juga bisa mendapat mujizat. Janji Tuhan yang disampaikan di tahun ini bahwa ini adalah tahun dengan berkat-berkat yang luar biasa ya, a year of spectacular blessings. Dengan dasar firman yang ada, itu berlaku bukan cuma buat saya atau bukan cuma buat gereja yang Tuhan izinkan saya gembalakan bersama Abuni. Bukan cuma sekedar untuk komunitas BW saja. Siapapun yang mau percaya, ya dia yang dapat bagiannya. Kalau nggak percaya, ya nggak dapat. Gitu aja. Perlakuannya sama kok. Tetapi lihat Bapak Ibu, tidak pernah disangka, tidak pernah diduga, Yoyakin itu dikasihani. Jadi jangan pernah berpikir ketika hasil kerjaan kita itu ternyata jelek, ketika kita hasil ujiannya misalnya ternyata buruk, ataupun hasil diagnosa dokternya itu ternyata buruk, lalu Tuhan gak bisa berbelas kasihan sama kita. Jangan pernah berpikir ketika kita berada di lingkungan yang buruk, lalu tidak ada orang yang bisa Tuhan pakai untuk mengasihani kita. Kita harus berhenti dari perilaku seperti ini. Kalau kita merindukan berkat-berkat Tuhan, kita merindukan mujizat, kita merindukan janji Tuhan, kita harus di pihaknya Tuhan. Makanya kalau Bapak Ibu lihat YouTube BW, itu lengkap. Ada judul yang pick a side. Jadi saya berkali-kali ngomong, BW ini bukan khotbah,
tapi renungan pribadi yang saya bagikan. Memang ada judul-judul, tapi judul itu kalau kita lihat sebagai oh ini pendeta lagi khotbah judulnya ini, kita nggak akan dapat masuk ke esensinya. Tapi kalau kita ngikutin dari awal dan misalnya oh saya baru ngikutin sekarang nih Abuna, ya udah caranya mulai di scroll aja dari tahun yang lalu. Ketinggalan banget? Enggak ada yang ketinggalan banget. Karena di setiap Anda nanti buka ya, itu pasti akan ada bagian-bagian yang membantu Anda untuk bisa mengerti sampai nanti kita bahas ini. Karena semua yang ada di BW ini aplikatif, relevan, sederhana. Ini saya ngomong bukan promosi, saya ngalamin sendiri Bapak Ibu. Jujur saja, dikulitin ya saya ngalamin, sakitnya juga saya ngalamin, teguran keras ya juga saya ngalamin, tersinggung sama Roh Kudus juga saya ngalamin. Makanya saya juga kadang-kadang kan saya ngomong, kalau Abuna sampaikan sesuatu atau Abuni doakan dan pas itu ternyata Anda mengalami itu, jangan marah ke kami, jangan marah ke saya. Tapi itu cara Tuhan untuk menegur kita. Karena saya ngalamin Bapak Ibu. Nah kalau saya ngalamin di zaman ini, berarti gak salah Yoyakin juga ngalamin di zaman Yoyakin. Kalau saya ngalamin di zaman saya, berarti nggak salah Gedalia juga ngalamin di zamannya. Cuman saya bersyukur karena saya dikasih free will dan kehendak bebas, daripada saya jadi kayak Gedalia, lebih baik saya jadi kayak Yoyakin. Kalau mungkin kita dalam masa pembuangan nih, kita merasa terbuang dari apa? Dari komunitas, terbuang karena kan biasanya kalau apa yang kita kerjakan nggak selesai atau belum berhasil kan pasti merasa terbuang. Dan itu biasanya yang paling parah tuh dapat dari diri sendiri. Kita merasa terbuang banget dari rencana Tuhan. Waduh, kita harus benar-benar bergegas berbenah diri. Kita merasa terbuang di gereja sehingga kita selalu menyepi, selalu menepi, nggak mau ngumpul. Kita harus berbenah diri. Kita merasa terbuang di dalam komunitas tertentu, datang tapi kita selalu mojok. Kita harus berbenah diri. Kita merasa selalu terbuang ketika merasa terbuang sampai hari ini ketika ngumpul-ngumpul keluarga. Yang lain pada ngumpul di ruang tengah. Ini saya pernah ngomong di salah satu perjalanan di Holy Land. Yang lain ngumpul di ruang tengah, kita lebih milih di tempat lain yang sepi. Hanya karena apa? Habis nggak diajak. Emang seharus itukah kita harus diajak dulu gitu? Apa kita nggak punya satu prinsip bahwa keberadaan kita itu sama dengan mereka? Kan Tuhannya yang disembah sama, kan marganya sama misalnya, kan nama belakang keluarganya sama. Yang membuat kita tuh merasa minder, underdog dan terbuang adalah apa? Sekali lagi, karena kita udah mikirin duluan hasilnya. Nih kalau saya ngumpul, pasti nanti dipikirnya saya mau sosok gabung nih. Emang kalau sok-sok gabung kenapa? Orang kita keluarga kok. Ya, tapi mungkin ada orang-orang yang punya karakter berbeda. Tapi dulu saya begitu Bapak Ibu. Jadi saya ngomong sekarang bisa begini, bukan karena saya orang yang gak tahu malu. Bukan. Dulu saya orangnya tahu malu banget. Karena saya sadar saya dibesarkan tanpa seorang ayah, gak punya apa-apa, mobil gak punya, handphone gak punya, telepon gak punya. Apa sih yang saya punya? Gak ada. Cuma punya mamah yang luar biasa waktu saya kecil. Dan kerjaan saya syuting. Tapi dibilang artis pun saya bukan orang artis selebritis yang kaya. Serba nanggung. Cukup lama saya merasa seperti itu Bapak Ibu. Anda bisa bayangkan. Mana ada sih artis zaman dulu naik bajai, naik bis. Bahkan saya pernah dibilang artis, terus udah gitu orang yang ngomong artis ini gini, apa mirip ya? Sakit gak tuh Bapak Ibu? Dan itu terjadi nggak sekali, dua kali, berkali-kali. Itu seperti masa pembuangan banget. Gila, gue dibuang banget nih ibaratnya, istilah saya begitu ya, saya mohon izin. Tapi Bapak Ibu, kalau saya sekarang bisa dengan legowo, saya nggak memikirkan berapa nih subscriber saya. Saya nggak memikirkan nih udah ditonton berapa kali sama yang ada di BW. Saya nggak memikirkan lagi ini udah berapa orang yang kasih like.
Bisa saja saya berasumsi, wah ini kayaknya yang suka cuma 6 orang, sisanya nggak ada yang suka nih. Wah ini kayaknya yang nonton cuman ditonton saksikan, kadang-kadang bisa ada yang 2000 sekian tontonan, ada yang cuma 25. Terus saya bisa dong merasa, udahlah ngapain sih capek-capekin diri harus bangun pagi bangun subuh. Karena apa? Karena kita sudah mulai memikirkan reaksi-reaksi orang-orang di luar saya. Tapi sekalipun orang mengutuk saya nih Bapak Ibu, saya pernah dikutuk, saya pernah disumpahin. Saya mau cuma kasih pengalaman saya sama Bapak Ibu. Dikutuk pun kita tidak boleh merasa layak untuk dikutuk. Disumpahin pun kita jangan sekali-kali setuju dengan keadaan itu. Anda tahu kenapa? Karena saya yakin Tuhan tidak setuju. Selama kita tidak seperti yang digambarkan oleh orang, ngapain kita merasa setuju dengan gambaran orang? Dan kalaupun misalnya kita sama dengan gambaran orang, berarti kita harus bertobat dan sadar diri. Cukup lama saya untuk menyadari diri saya. Kalau Bapak Ibu ada di BW ini, kita dipertemukan dalam perjalanan di Holy Land. Bisa jadi BW ini dan pertemuan kita adalah jawaban Tuhan. Saya diizinkan Tuhan atau Abuni atau BW ini atau perenungan dan penyingkapan dari yang kita baca ini adalah bagian dari cara Tuhan untuk menepati janjinya. Amin. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, apapun keadaanmu, ya yakin aja, nggak yakin gitu loh dia akan dikasihani, terus terang aja. Nggak yakin dia akan diperlakukan beda sama raja-raja yang lain yang di penjara. Dikasih uang belanja Bapak Ibu, bisa beli snack kesukaannya di minimarket kesukaan di situ gitu. Beli kopi susu di warung gitu ya ibaratnya gitu. Dibandingkan sama raja lain, boleh mandi. Anda bisa bayangkan. Emang dia raja hebat? Enggak, bukan. Kok Tuhan gak adil? Cara memandangnya tidak seperti itu. Hari ini Roh Kudus ingatkan. Mungkin hitung-hitungan Anda gagal. Mungkin hitung-hitungan Anda sial. Mungkin hitung-hitungan Anda gak layak. Tetapi hitung-hitungan Tuhan berbeda dengan hitung-hitungan kita. Amin. Karena Tuhan sanggup untuk memakai keadaan yang benar-benar minim mujizat. Tuhan sanggup memakai orang-orang yang minim kebaikan sebagai cara untuk menolong kita. Tanpa kita perlu minta, tanpa kita perlu memohon. Kita cukup apa? Jalani hukumannya. Iya. Jadi di sini Yoyakin menjalani hukumannya Bapak Ibu. Kalau Zedekia kan memberontak. Tapi dia memberontak dengan caranya dia. Kalau Yoyakin apa? Ya dia terima. Saya bukan mengatakan Yoyakin adalah raja yang baik, bukan. Justru ini adalah hebatnya kedaulatan Tuhan. Kok bisa ya Yoyakin yang bukan seperti Raja Yosia dikasihani loh. Dan diperlakukan berbeda. Anda bisa ambil maknanya begini. Katakanlah saya tidak sejahat Yoyakin. Kalau Yoyakin yang begitu jahat saja masih loh dikasihani Tuhan. Masih loh Tuhan pakai orang yang membuat dia terbuang itu memperlakukan dia dengan baik dan berbeda.
Jadi kalau nilai kita anjlok pun, jangan pernah sekali-sekali untuk mengatakan aku gagal. Kalau misalnya nilai mata uang itu turun, jangan sekali-kali mengatakan salah nih gue nyimpan mata uang ini. Apa yang harus dilakukan Abuna? Berserah penuhlah sama Tuhan Yesus, apalagi. Udah berserah kok. Kalau berserah penuh itu, berserah penuh tuh gini, ngasih sama Tuhan. Udah gak usah dipikirin, gak usah dibicarain, gak usah lagi minta didoain. Udah. Kan udah selesai nih sama hamba Tuhan satu. Udah gak usah kumpulin hamba Tuhan banyak untuk didoain. Itu bukan berserah penuh. Itu namanya dipromosiin penuh Bapak Ibu. Ya, promosi ke sana kemari selalu didoain. Kalau Anda percaya bagaimana Allah bekerja di dalam orang itu, berarti Anda percaya Allah bekerja. Jangan percaya, gak usah lagi dilego-lego dengan yang lain. Ini bukan karena supaya, oh biar Abuna. Enggak. Bukan, ini bukan tentang supaya Bapak Ibu minta doa sama saya. Enggak. Tapi begini, ini prinsip sikap orang berserah penuh. Saya selalu mengatakan, berserahlah sama Tuhan, jangan cuma pasrah. Kalau pasrah itu orang yang gak kreatif. Orang yang gak punya iman. Karena pasrah itu cuma perasaan. Tapi kalau berserah, perasaan dan tindakan itu akan dilakukan. Jadi rasanya itu pasrah, tapi tindakannya berserah. Dan kalau kita sudah serahkan sama tangan Tuhan, udah. Gak usah diprediksi-prediksi lagi. Gak usah dipikirkan lagi. Gak usah bikin sampai bingung gak bisa tidur. Serahkan suamimu kepada Tuhan, serahkan. Gak usah lagi mikir, dia lagi ngapain nih. Parno Anda, trauma Anda parno terus setiap hari. Serahkan anakmu kepada Tuhan, serahkan udah. Yang penting kan kita berikan nasihat, kita amati, kita ingatkan. Tapi enggak usah lah kita intilin kemana, pulang sekolah ngapain atau gimana, diperiksa, udah kayak lebih daripada staf khusus presiden kita periksa ini itu lain sebagainya. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, kita juga sedang diajarkan, kita nggak punya hak kok untuk memastikan orang ini nggak jatuh dalam dosa. Bagaimana kalau Tuhan berkehendak orang ini harus dibuang dulu, baru dia ketemu sama yang namanya pertobatan. Kita aja begitu kok. Betul nggak? Yang penting kan kita pengajaran diajarkan, diingatkan. Kita pantau, nggak perlu kita harus udah kayak CCTV berjalan, udah kayak lebih dari satpam yang ada di pos jaga tamu wajib lapor 1x24 jam. Udah serahkanlah, berserah sudah. Maka kita bisa melihat. Yo yakin yang jahat aja dikasihani, masa kita enggak? Karena Allah kita kan Allah penuh belas kasihan. Amin. Iya Bapak Ibu. Mau sampai kapan sih kita selalu ribut dan jatuh di hal yang itu terus? Betul enggak? Oh saya emang orangnya begini Abuna. Oh enggak. Dulu saya orangnya begitu, buktinya jadi begini. Benar. Jadi kalau Anda orang suka ngomong, saya ngomong orangnya begini Abuna, saya nggak bisa berubah. Enggak. Anda bisa begitu kok. Ya, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus terima kasih. Roh Kudus terima kasih. Apa yang kami dengar, apa yang disingkapkan, kami berterima kasih. Hamba sangat percaya bahwa hamba hanya sebagai corongnya Tuhan untuk menyampaikan. Hamba juga bukan manusia yang hebat Tuhan. Kami semua tidak ada yang hebat cuma satu, Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan segala janjinya yang pasti digenapi. Dan orang-orang hebat adalah orang-orang yang berserah penuh, percaya dengan penuh, dan mengikuti kehendak Tuhan. Di luar daripada itu, orang-orang itu harus terus masuk sampai kepada tingkat kehebatan yang dimana benar-benar total. Dan biasanya itu dikelilingi peristiwa-peristiwa yang tidak enak. Karena dari situlah nilai edukasi Tuhan itu ada di dalam kehidupan setiap orang dikasihinya. Bapak Ibu yang terkasih, saya berdoa. Kalau engkau yang sedang dalam perjuangan untuk memperjuangkan nilai-nilai,
Jangan pernah lagi memikirkan apa dan bagaimana dan seperti apa. Hari ini Roh Kudus dengan penuh kasih dan tegas mengajak saudara membuka mata rohani dan mata jasmani. Allah itu penuh belas kasihan. Kalau orang yang jahat saja dikasihani, apalagi saudara dan saya. Saya sangat berkeyakinan kita semua orang-orang yang baik. Sekalipun kita dulunya tidak baik, tapi karena kita mau belajar menjadi baik dan benar, niat itu pun sudah menjadikan kita sebagai orang-orang yang baik. Karena selama seseorang punya niat mau belajar jadi baik dan benar, berarti dia orang baik. Sampai nanti kita terbentuk dengan cara dan waktunya Tuhan. Demikian juga dalam hal pekerjaanmu, dalam hal pergumulanmu, keluargamu, keturunanmu, rencana masa depanmu, resolusimu tahun lalu yang gagal, tahun ini serahkan sepenuhnya sama Tuhan. Engkau sudah banyak melakukan dengan caramu sendiri, biaya yang keluar. Tahun ini Tuhan lagi mau berserah penuh sama Tuhan. Pegang teguh janji Tuhan. Jangan mengendorkan kerajinanmu. Tetap tekun dan percaya dan melihat. Masih mampukah mulut kita mengatakan terima kasih Tuhan Yesus, sekalipun keadaannya belum baik. Tapi dia Allah yang sangat baik. Bahkan ia mengatakan ia akan memberkati kita dengan keturunan, ia akan memasyurkan kita, dan ia akan menjadikan kita sebagai berkat. Dan dimanapun kita berada, kita menjadi berkat. Terimalah berkat dan janji Tuhan, bahwa aku, kata Tuhan, akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Tuhan Allah yang berfirman ini memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu janji-janjinya dan masa depan yang penuh harapan, indah pada waktunya, agar engkau dapat belajar bersabar dalam segala kesesakan dan bertekun dalam doa sampai janji Tuhan itu engkau terima dan engkau nikmati. Yang percaya dan sepakat sama-sama katakan amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, selamat bekerja kembali. Terima kasih buat investasi waktunya Bapak Ibu. Ya, tetap doakan untuk kesehatan Abuni, supaya Abuni bisa kembali pulih. Nanti Senin bisa kembali. Hari ini sudah bergabung tapi masih butuh istirahat, ya. Tapi saya sangat percaya Tuhan tetap menyertai dalam pemulihannya, sama seperti Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu. Amin. Amin. Saya izin sign out ya Bapak Ibu. Kita dadah-dadahan dulu ya buat kita semua, sambil kita katakan jangan kasih kendor buat saudara-saudari kita. 1, 2, 3. Jangan kasih kendor. Tuhan Yesus memberkati ya. Bersama Tuhan Yesus kita pasti apa Bapak Ibu? Berharga dan berhasil, betul ya. Oke. Terima kasih Abuna ya, Abuni. Abuni Bapak Ibu semua. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Kalau gitu Abuna izin sign out ya, supaya kita semua dadahan juga. Abuni. Ya, terima kasih Ibu. Abuni. Ya, bye. Tuhan berkati. Amin.